Oke, kita kembali lagi di pembahasan soal TPS. Jadi setelah video part 1 tadi sudah kita bahas tentang penalaran umum ya. Sekarang giliran dari pengetahuan kuantitatif. Subtes kedua ya dari yang bagian matematika. Nah, jadi penalaran umum yang pertama, yang kedua adalah pengetahuan kuantitatif, dan yang ketiga adalah penalaran matematika. Jadi di part 2 ini kita akan membahas mengenai pengetahuan kuantitatif terlebih dahulu. Jadi nanti ada 10 soal lagi sama seperti yang sebelumnya yang akan kita fokuskan. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan, nih bagi kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, silahkan di subscribe dulu, kemudian di share video ini, dan like ya beberapa video yang ada. Ya, jadi sekaligus promosi lah ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi agar apa namanya? Dapat menyebarkan ilmu pengetahuan ke segala lini lapisan. Oke, nah itu kira-kira. Baik, kita sudah eh, menerangkan pertama tadi tentang apa itu TPS, lalu sudah kita bahas tentang penalaran umum di video part 1, dan sekarang kita lanjutkan di pengetahuan kuantitatif part yang kedua. Oke, kita langsung bahas soalnya ya. Ya, yang kedua adalah pengetahuan kuantitatif. Jadi kalau dengar kata kuantitatif, ini adalah tentang hitung, menghitung. Sehingga siapkan mental, fisik, dan alat tulis kalian. Oke, mari kita lihat soal yang pertama. Dikatakan ada kurva Y sama dengan AX kuadrat tambah 2X tambah 1 nih, dengan A-nya tidak sama dengan 0. Memotong sumbu X di dua titik berbeda. Mana pernyataan berikut yang benar? Oke, kalau kita analisis dulu ya dari konsep dasarnya. Nomor satu ini membahas apa sih kira-kira gitu ya. Nomor satu ini membahas mengenai fungsi kuadrat. Yang mana kalian sudah mempelajarinya ketika SMP kelas 9 dan di SMA di kelas 10 ya. Entah itu di matematika wajib atau di matematika minat ya. Sehingga nanti ini menjadi materi penting untuk yang kita bahas. Nah, di sini soalnya sudah diberikan ya, kurva Y sama dengan AX kuadrat tambah 2X tambah 1. Jelas A-nya harus tidak sama dengan 0. Karena kalau A-nya sama dengan 0, nanti menjadi fungsi linear, bukan fungsi kuadrat lagi. Oke, lalu di sini kita perhatikan bahwa memotong sumbu X di dua titik berbeda. Nah, ini ada suatu ciri khas. Ciri khas apa? Yang mana di dalam fungsi kuadrat ada istilah diskriminan disimbolkan D. Kalau D ini ya, ada tiga kondisinya. Yang pertama, D lebih besar dari 0, D lebih kecil dari 0, atau D sama dengan 0. Dan ketiga ini ada yang berkaitan dengan memotong sumbu X di dua titik berbeda. Yang mana kira-kira? Jelas yang D lebih besar dari 0. Kalau dia lebih kecil dari 0, ini tidak memotong dan tidak menyinggung. Jadi dia tidak memotong ya, tidak potong dan tidak menyinggung. Sedangkan kalau nanti dia D sama dengan 0, ini adalah menyinggung sumbu X. Gitu ya, menyinggung sumbu X atau akar-akarnya kembar. Oke, nah sekarang kita cek untuk yang pertama ini, syarat yang dibutuhkan. Maka kalau kita lihat di situ, nanti diambil bahwa D-nya haruslah lebih dari 0. Berarti apa itu D? Rumusnya masih ingat ya? B kuadrat kurang 4 AC. Nah, nanti ini kan kita uji sama dengan lebih besar dari 0. Oke, sekarang kita substitusi angka-angkanya. B itu yang mana? B itu adalah yang ini ya, koefisien di depan X. Sedangkan A koefisien di depan X kuadrat, dan C adalah konstanta. Ya, konstanta. Berarti nanti di sini adalah 2 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali dengan 1. Nanti harus lebih besar dari 0. Maka tinggal kita hitung seperti biasa. 4 dikurang, A-nya itu adalah A biasa ya. Nanti di sini kita gantikan jadi A. Oke, nanti min 4A dikali 1 berarti minus 4A. Lebih dari 0. Berarti dari sini kita pindah ruas ya. Ini ke kanan jadinya 4 lebih besar dari 4A. Artinya sama saja dengan 4A lebih kecil dari 4. Gitu ya. Karena 4 lebih besar dari 4A berarti 4A lebih kecil dari 4. Maka tinggal kita bagi 4. Maka diperoleh A lebih kecil dari 1. Ya, ini kita bagi dengan 4. Maka sudah kelihatan jawabannya ya. Ketika A-nya tidak sama dengan 0, berarti A-nya lebih kecil dari 1. Maka jawaban yang memenuhi adalah yang opsi pertama ataupun A.
Nah, gitu kira-kira ya. Jadi fungsi kuadrat adalah dasar teori dari soal nomor satu ini. Gampang ya? Next, kita ke nomor 2. Lalu diberikan kurva Y sama dengan AX kuadrat tambah 2X tambah 1. Sama kayak tadi. Nah, jadi satu konsep untuk dua soal. Nah, manalah pernyataan yang benar tadi? Nah, kalau kita perhatikan untuk permasalahan A dengan B, kurva terbuka ke atas ataupun ke bawah, itu ditinjau dari nilai A. Kalau dia terbuka ke atas seperti ini, kalau terbuka ke bawah seperti itu. Nah, kalau terbuka ke atas, ingat, kita smile, senyum, berarti A-nya lebih dari 0. Sedangkan kalau terbuka ke bawah, cemberut, berarti A-nya lebih kecil dari 0. Nah, sehingga dari soal sebelumnya kan sudah tahu tuh A-nya lebih kecil dari 1. Nah, tapi A-nya tidak sama dengan 0. Dengan demikian, kita nggak bisa menjudge, belum bisa memastikan apakah ini terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Karena A-nya lebih kecil dari 1. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Gitu ya. Sehingga untuk opsi A dan B ini dapat kita pastikan salah dulu. Gitu ya, karena yang belum pasti gitu. Nah, maka untuk yang ketiga, kurva memotong sumbu Y positif. Nah, kalau ada kata kunci memotong sumbu X maupun sumbu Y, maka kita meninjau dua titik. Jadi kalau dikatakan dia adalah memotong sumbu X, ini artinya Y-nya harus sama dengan 0. Tapi kalau dia nanti memotong sumbu Y, gitu ya, kalau dia nanti memotong sumbu Y, berarti X-nya haruslah 0. Maka kita coba substitusi ke fungsi kuadrat. Ketika X-nya sama dengan 0, maka diperoleh apa? Y sama dengan A 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 1. Berarti dari sini Y-nya menjadi, ini otomatis 0, ditambah 0 ditambah 1. Nah, kita sudah dapat titik potongnya terhadap sumbu Y, yaitu X, Y 0,1. Lihat Y-nya positif, maka sudah pasti opsi C ini yang paling benar. Karena dia memotong sumbu Y positif ya. Jadi jawaban yang benar adalah opsi ketiga, yaitu yang C. Gitu ya. Jadi kalau kita belum bisa menentukan dia lebih besar atau lebih kecil, maka jangan dipilih dulu. Coba cek opsi yang lain. Barangkali ada yang paling benar dari kedua itu. Itu kira-kira ya. Nah, sekali lagi ini topiknya tentang fungsi kuadrat. Oke, bisa dipahami kira-kira ya. Jadi cukup mudah sebetulnya karena hanya menanyakan konsep dasar. Oke ya. Nah, berikutnya kita bahas ke nomor 3. Nah, ini mungkin sudah pernah juga kita pelajari waktu SMP. Ya, bilangan berikut yang habis dibagi 3, tetapi tidak habis dibagi 5. Berarti kita harus cari tahu dulu, apa sih bilangan yang habis dibagi 3? Kalau bilangan habis dibagi 3, itu artinya bilangan itu merupakan kelipatan 3. Sebagai contoh, 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Pokoknya kelipatan 3. Nah, sedangkan yang habis dibagi 5 sama seperti tadi. Maka dia merupakan kelipatan bilangan 5. Nah, kelipatan bilangan 5. Sebagai contoh, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini, angka-angka yang ada pada pilihan itu gede semua. Ya, tidak ada puluhan atau satuan, semuanya sudah puluh ribu ya. Nah, jadi kita harus mencek dulu nih, apa syarat penting kalau habis dibagi 5? Berarti angka belakangnya, kalau nggak 5 ya 0. Gitu ya. Jadi habis dibagi 5, angka belakangnya kalau nggak 5 ya 0. Berarti kita lihat dari semua opsi. Maka ini 5, ini bukan 5, ini 0, ini bukan 5, bukan 5. Berarti kalau begitu, yang A dengan C itu habis dibagi 5. Ya kan? A dengan C habis dibagi 5. Sedangkan yang diminta tidak habis. Nah, berarti kemungkinan jawaban yang benar terletak di sebelah sini, di sebelah sini, dan di sebelah sini. Jadi yang milih A dan C itu udah pasti salah. Karena itu pasti habis dibagi 5. Ya, habis dibagi 5. Nah, sekarang kita cek dari ketiga ini. Katanya dari ketiga ini habis dibagi 3. Berarti dia harus kelipatan 3. Nah, gitu ya, harus kelipatan 3. Maka bagaimana cara kita menceknya? Cara kita menceknya cukup kita perhatikan jumlah
bilangan. Oke, tapi ini hati-hati, disclaimer dulu ya. Ini tidak bisa berlaku untuk semua bilangan. Ya, tidak bisa kita generalisir persamaan ini untuk semua bilangan. Tentu kita harus ngecek cara amannya sih memang kita bagikan dengan 3. Ya, kita kan sudah reduksi nih dari 5 menjadi 3 yang mungkin benar gitu ya. Nah, lebih mudah kalau 3 ini kita cek satu-satu. Nah, ini disclaimer lagi, jangan diterapkan ke seluruh bilangan. Ini akan lebih aman kalau kalian terapkan di habis dibagi 3 dulu. Oke, nah kita cek ya, gimana caranya? 1 ditambah 3, untuk opsi B dulu ya. 1 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 9. Ini kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 27. Coba 27 itu habis nggak dibagi 3? Tentu, karena 27 itu kelipatan 3. Berarti ini adalah 9. Nah, tapi tadi ya, tidak habis dibagi 5. Nah, sudah pasti jawabannya adalah yang B. Tapi gimana kalau yang D dengan E? Coba kita cek. 1 tambah 5 tambah 2 tambah 2 tambah 3. Kalau kita hitung ini, 6 tambah 4, 10 tambah 3, 13. Nah, tentu 13 bukan ya. Nah, ini kan 12 nih. Ini 13. Berarti 13 bagi 3 tidak habis dibagi dengan 3. Ya, hasilnya kurang lebih ya 4, sekian. Nah, jadi ada koma-komanya. Nah, berikut untuk yang 20579 juga sama. 2 tambah 0 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Nah, kalau kita lihat di sini, 7 tambah 7, 14 tambah 9, 23. Nah, 23 dibagi 3 kan sama. Itu kurang dari 8 ya, berarti 7, sekian. Nah, jadi nanti kita perhatikan yang tidak habis dibagi 5, tapi habis dibagi 3. Nah, sudah pasti jawabannya itu adalah yang B. Nah, jadi kita akan lihat dulu mana bilangan yang paling mungkin untuk dihapus gitu ya, supaya tidak semuanya kita coba. Nah, jadi kalau untuk paling amannya memang harus dibagi dengan 3 dulu ya. Kalau dia tidak bersisa, berarti artinya habis dibagi 3. Nah, itu kira-kira ya. Jadi kalau ada soal seperti ini nanti, cek dulu mana yang mungkin, mana yang tidak. Nanti kita akan hapus, lalu kita pilih mana yang paling mungkin dari yang sudah ada. Oke, itu ya untuk permasalahan nomor 3. Kita lanjut lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa dia dikelompokkan di pengetahuan? Karena kita harus tahu dulu syaratnya apa. Ya, di sini ada 2 buah garis dengan persamaan 2x tambah y sama dengan 4, lalu x tambah 2y sama dengan 2. Katanya, mana garis dengan persamaan ini yang memotong garis ini dan ini di 2 titik berbeda. Ya, katanya kita mau mencari nih mana garis yang 1 sampai 4 yang memotong garis ini dan ini di 2 titik berbeda. Perlu kita ketahui dulu persamaan garis lurus atau disingkat PGL, bentuk umumnya kan Y sama dengan MX tambah C. M itu berperan sebagai gradien, sedangkan C adalah konstanta. Nah, dari persamaan garis ini, kita akan ketemu dengan 3 buah syarat. Ya, syaratnya apa saja? Yang pertama, garis itu akan tegak lurus, artinya kan berpotongan. Tak? Nah, yang kedua, dia sejajar, tapi tidak berhimpit. Sedangkan yang ketiga, dia sejajar sekaligus berhimpit. Jadi istilahnya apa ya? Garisnya itu bertumpuk satu dengan yang lain. Nah, ya, saling bertumpuk. Apa syarat yang harus dipenuhi? Kalau dia garisnya tegak lurus, maka perkalian gradiennya haruslah -1. Kalau dia sejajar, gradiennya sama, tapi konstantanya tidak sama. Kalau yang berhimpit dan sejajar, di samping gradiennya sama, maka konstantanya juga harus sama. Ya, konstantanya haruslah sama. Nah, itu ciri khasnya. Jadi harus tahu dulu ini. Kalau nggak tahu ya nggak bisa menjawab soal ini, gitu ya. Nah, lalu apa kaitannya? Maka kalau dikatakan memotong di 2 titik berbeda, berarti gradien antara persamaan garis pertama, kedua, dan ketiga dari 1 sampai 4 ini haruslah beda. Ya, kalau misalkan nanti dia sama, maka mereka akan sejajar terus. Nggak akan pernah berpotongan ya. Akan sejajar terus. Sehingga mereka harus memiliki gradien yang tidak sama. Nah, kita cek dulu ya. Ini gradiennya bagaimana? Nah, kita cek 2x tambah y sama dengan 4. Berarti y sama dengan negatif 2x tambah 4. Maka gradiennya negatif 2. Sedangkan persamaan garis yang kedua, x tambah 2y sama dengan 2,
Maka 2Y sama dengan minus X tambah 2. Maka Y-nya adalah minus setengah X tambah 1. Ini gradiennya minus setengah. Berarti mana gradien yang tidak akan sama? Gitu ya. Nah, kita cek nih. Untuk opsi 1 sampai 4 itu semua sudah memenuhi bentuk ini. Jadi mudah aja kita ambil yang di depan X itu gradien. Maka ini gradiennya adalah min 1, ini adalah 1, ini adalah 3, dan ini adalah minus 2. Berarti yang udah pasti salah. Ya, gradiennya yang sama. Berarti ini pasti salah nih. Nah, kenapa? Karena gradiennya minus 2. Sama dengan ini minus 2. Jadi dia akan sejajar, nggak akan pernah memotong. Oke. Nah, berikutnya. Untuk min 1, 1, 3. 3 memenuhi. Kenapa? Karena ini min 2, min setengah. Beda ya. Ini min 1, 1, 3. Tapi lihat lagi. Ketika dia harus memotong di dua titik berbeda, berarti harus ada apa namanya, ketidaksamaan ya. Ketidaksamaan dalam apa? Titik potong. Coba kita cari titik potong antara persamaan 1 dengan persamaan 2. Ya, kita dengan cara eliminasi. 2X tambah Y sama dengan 4. Ini X tambah 2Y sama dengan 2. Kita mencari titik potong antara garis 1 dan 2. Kita eliminasi dengan cara mengalihkan dulu dengan ini 1, ini kali 2. Kita eliminasi Y-nya dulu ya. Coba. Sorry, X-nya dulu. Jadi 2X tambah Y sama dengan 4. Lalu 2X tambah 4Y sama dengan 4. Lalu kita kurangkan. Ini 0. 1 dikurang 4 minus 3Y. Berarti Y-nya adalah 0. Atau kalau Y-nya sudah dapat 0, substitusi ke persamaan 2. Berarti X-nya menjadi 2. Ya, 2 dikali 0, 0 ya. Berarti X-nya 2. Artinya titik potongnya adalah X, 0, 2,0. Maka nanti mana yang tidak memotong ini? Karena kalau misalkan si garis yang ketiga ini gitu ya, dari antara 1, 2, 3, memotong di satu titik ini, maka dia akan hanya punya satu titik potong, tidak dua titik yang berbeda. Itu kira-kira. Ya, jadi logikanya seperti itu. Harus di dua titik berbeda, berarti tidak boleh melewati titik potong kedua garis tersebut. Gitu ya. Nah, jadi nanti kita cek. Kalau misalkan untuk persamaan 1, anggaplah Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya bagaimana? Gitu ya. Nah, maka kita dapatkan ini menjadi minus 5 sama dengan minus X, maka X-nya adalah 5. Nah, ternyata 5,0 nih. Oke, aman. Berarti dia tidak melewati titik potong. Maka nomor 1 pasti jawabannya. Lalu persamaan garis kedua. Kalau Y-nya 0, berarti X kurang 2. Maka pindah ruas ya, min 2-nya ke kiri, jadi X sama dengan 2. Nah, terlihat nih, X-nya 2, Y-nya 0, 2,0. Nah, ini 2,0. Berarti kan sama. Artinya persamaan garis kedua itu melewati titik potong. Kalau melewati titik potong, berarti hanya satu titik saja yang dia lewati. Sehingga tidak di dua titik berbeda. Gitu ya, karena harus melewati dua garis di dua titik berbeda. Nah, berarti yang dua otomatis salah. Ya sudah, kalau satu benar, tiga pasti benar. Sehingga jawabannya adalah yang pilihan kedua ataupun B. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi memang pengetahuan tentang diagram ataupun persamaan garis lurus ini harus dilihat. Nah, syaratnya apa, kemudian persamaan umumnya seperti apa, lalu baru kita gunakan ke soalnya. Gitu ya, memang terkesan sulit, tapi ketika kalian sudah paham secara basic, it will be easy to be understood. Oke? Nah, sekarang coba kita lihat untuk soal berikutnya. Nah, kalau melihat dari soal ini, diberikan kumpulan data. Kalau ada kata-kata data, maka ini kurang lebih kita membahas tentang kuantitatif apa? Statistika. Ya, jadi pengetahuan dasar tentang statistik. Coba kita lihat. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Nah, maka kita akan lihat untuk setiap pernyataan. Katanya rata-rata kumpulan data tersebut 6, kalau A-nya 9. Nah, ingat ya, rata-rata itu menyatakan suatu jumlah data dibagi dengan banyak data. Berarti untuk pernyataan pertama, kalau A-nya 9, berarti rata-rata disimbolkan X bar ya. Maka jumlah datanya berarti 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9.
Kalau A-nya 9, baru dibagi dengan banyak data ada 4. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Lalu dijumlahin, atasnya menjadi berapa? 15 tambah 9, 24. Dibagi 4 adalah 6. Ternyata benar nih, rata-ratanya 6. Nah, maka satu betul. Nah, sekarang pernyataan kedua, median. Ingat, median itu nilai tengah. Kalau nilai tengah, berarti harus terurut datanya. A-nya 7, ya sudah, berarti 3, 5, 7 memang udah dari soal. Berarti A-nya 7 lagi. Nah, gini. Berarti mediannya gimana? Nah, ini datanya kan genap. Berarti 5 ditambah 7, baru dibagi 2. Kalau banyaknya data genap, seperti itu ya harus kita ambil dari sisi kiri 1, dari sisi kanan 1, lalu dibagi 2. Berarti 12 dibagi 2, 6. Sedangkan ini dikatakan 5. Berarti salah dong. Nah, kan gitu. Ini kita kan salah. Lalu nomor 3, jangkauan. Kalau namanya jangkauan, berarti nanti kita mencari data yang tertinggi dikurang data yang terendah. Yang tertinggi A-nya 6. Berarti kalau kita urut ya, tetap menjadi apa? 3, 5, 6, 7. Jadi kita harus mengurutkan dulu yang tertinggi mana? 7. Yang rendah 3. Berarti 7 kurang 3, 4. Nah, berarti jangkauannya adalah 4 benar. Nah, gitu ya. Oke, sekarang pernyataan keempat. Oh, ini typingnya ke bawah ya. Ini dari sananya. Modus. Kalau modus itu adalah nilai yang sering muncul. Kalau A-nya katanya 5, berarti kan 3, 5, 7A. Nah, 5 nih paling banyak. Ya berarti harusnya modusnya sama dengan 5. Sementara ini 3. Ya sudah, berarti ini salah. Nah, berarti 1 dan 3 yang benar ada 2 pernyataan. Maka banyaknya dari 4 pernyataan adalah yang 2. Gitu ya. Jadi ini basic, memang basic. Ketika nanti kalian menjadi seorang mahasiswa, tentu statistika pasti ada di semua prodi. Ya, entah itu nanti prodi sosial kayak prodi teknik kayak apapun, pasti tetap ada yang namanya statistika. 2 SKS palingnya ataupun satu, kayaknya 2 sih. Nah, gitu kira-kira. Jadi ini basicnya, median, modus, jangkauan, nanti ada namanya standar deviasi, dan ada simpangan dan sebagainya. Nah, itu pasti ada. Ya, jadi ini memang harus kalian ketahui dulu sebagai modal dan bekal. Bisa ya? Oke. Jadi jangan takut. Nah, gimana? Kita lanjut lagi ya untuk nomor berikutnya. Nah, kalau dilihat dari judulnya, 3 bola diambil dari sebuah kotak. Kalau kita sudah mempelajari tentang peluang, ini pasti kalian sudah tidak asing. Kita lihat ya. 3 bola diambil dari sebuah kotak. Misalkan ini kotak. Ada 3 bola merah dan 2 bola putih. Katanya, misalkan dia menyatakan kejadian terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih. Nah, jadi dari satu kantong ini diambil 2 merah, 1 putih. Dan PB menyatakan peluang kejadian B. Peluang. Nah, berarti berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan kuantitas P dan Q yang benar? Katanya P-nya adalah PB, mencari peluang B, sedangkan Q-nya 3/10. Nah, kita membandingkan. Kita mau membandingkan. Nah, di sini sudah ada konsep peluang. Maka kalau kita ketahui, peluang suatu kejadian A adalah ruang sampel, kejadian A, banyaknya kejadian A dibagi dengan ruang sampelnya. Nah, kalau kita lihat, dari 5 total bola, akan diambil 3 secara acak. Berarti ruang sampelnya 3 dari 5. Karena diambil secara acak, ya, diambil secara random, maka kita mencari kombinasi. Ya, sudah tidak asing ya dengan istilah kombinasi permutasi. Nah, berarti kita cari tahu dulu NS-nya. Ruang sampelnya ada berapa? Kombinasi 3 bola dari 5. Ya, 3 tambah 2, 5. 2 tambah 1, 3. Itu angka-angkanya. Nah, kombinasi perlu diketahui lagi. Rumusnya adalah, kalau kita ketahui ya, ini secara dasar dulu. Kombinasi R dari N. Berarti, kita lihat di sini, N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, maka kita gunakanlah rumus ini ke dalam C53. Berarti 5 faktorial per
5 dikurang 3, lalu dikali 3 faktorial. Nah, kita selesaikan, maka 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 kali 1 kali 3 faktorial. 3 faktorialnya kita coret, itu ya, ini kita coret. Maka yang tersisa tinggal 5 kali 4 per 2. Berarti 20 bagi 2, 10. Nah, NS-nya udah ketemu nih, 10. Sekarang kita cari NA-nya. Ya, NA itu apa? Kejadian A-nya. Dalam hal ini, untuk kejadiannya adalah terambilnya 2 merah dan 1 putih. Maka kita kalikan. Kenapa harus dikali? Karena ada kata dan. Ingat ya, di operasi peluang, dan itu dikali atau ditambah. Jadi kalau ada kata dan, itu artinya perkalian. Kalau ada atau, itu penjumlahan. Oke? Nah, ada 2 merah yang tersedia dari 3. Dan, nah, 1 putih dari 2. Maka kita cari kombinasinya. 3 faktorial per 3 dikurang 2 kali 2 faktorial. Lalu dikali 2 faktorial per 2 kurang 1 faktorial kali 1 faktorial. Gitu ya. Nanti kita hitung 3 kali 2 faktorial per 1 kali 2 faktorial. Dikali 2 kali 1 faktorial per 1 kali 1 faktorial. Sebenarnya ini sudah langsung ketahuan sih gitu ya. Ini tidak perlu kita notasikan lagi, tinggal coret-coret aja sebetulnya. Nah, maka 3 dikali 2 hasilnya 6. Ternyata sudah dapat nih peluang kejadian A, dalam hal ini kita notasikan A dulu ya. Nah, adalah 6. Banyak kejadiannya 6, sedangkan ruang 19 10. Maka dengan demikian kita dapatlah peluang kejadiannya. Kita ganti jadi PB ya. Nah, artinya NB per NS. NB-nya tadi adalah yang 6, lalu NS-nya 10. Nah, berarti peluang terambilnya tadi 2 merah, 1 putih, itu 6 per 10. Inilah nilai P. Sekarang kita bandingkan. P titik-titik terhadap Q. 6 per 10, ini 3 per 10. Terlihat bahwa P-nya lebih besar. Ya, P-nya lebih besar daripada Q. Sehingga kita akan dapatkan jawabannya adalah yang A, ataupun opsi pertama. Itu ya. Jadi basicnya adalah peluang. Kalau diambil secara acak, kombinasi. Kalau diambil secara berurutan ataupun mematuhi pada urutan, maka kita gunakan permutasi. Itu kira-kira ya. Sehingga nanti bisa kalian dalami lagi tentang ini di pelajaran masing-masing. Oke? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, kalau sudah melihat notasi seperti ini sudah tidak asing ya. Tentang apa? Pertidaksamaan. Oke, pertidaksamaan. Maka kita harus mencari tahu dulu kira-kira ini pertidaksamaan apa. Kalau dilihat dari notasinya, ini adalah pertidaksamaan linear. Kenapa? Karena hanya berderajat 1. Oke, maka bilangan real X memenuhi pertidaksamaan ini. Ya, kalau linear kan anggap aja ini seperti persamaan dulu. Ini tanda sama dengan gitu ya. Nanti kita akan dapatkan hasilnya bagaimana. Ini pindahkan ke kanan, ya satunya ke kanan, menjadi 2X lebih kecil, 4 dikurang 1. Lalu dibagi dengan 2, supaya X-nya tunggal. Berarti X lebih kecil dari 4 kurang 1, 3, baru dibagi 2. Nah, artinya apa? X-nya lebih kecil dari 3 per 2. Kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, ini 3 per 2, maka X-nya yang di sebelah sini diarsir. Nah, gitu ya. Ada siapa saja di bawah 3 per 2? Ya, ada 1, kemudian ada 0, ada negatif 1, dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti nilai-nilai ini yang kita cocokkan kemana? Ke informasi yang diberikan. Katanya P itu min 2X. Maka kita cari dulu. Ketika X-nya adalah 1. Berarti P-nya gimana? Ya, min 2 kali 1 kan? Karena min 2X. Maka minus 2. Ketika X-nya sama dengan 0. Maka P-nya min 2 kali 0, maka 0. Ketika X-nya min 1. Berarti P-nya adalah min 2 kali min 1, yaitu 2. Nah, kalau kita lihat, dibandingkan dengan Q-nya 2. Ada waktu di mana si P-nya lebih kecil. Karena min 2 lebih kecil dari 2. Ya, ini P terhadap Q. Tapi kalau 0,
Lebih kecil dari 2 benar. Namun untuk yang 2 lebih kecil 2 kan salah. Gitu ya. 2 tidak lebih kecil dari 2. Sama dengan. Maka ini masih belum dapat ditentukan. Coba kalau kita ambil lagi X-nya minus 2. Kalau X-nya minus 2 nih, maka P-nya min 2 kali min 2, yaitu 4. Nah, justru 4 lebih kecil 2, kan salah. Nah, itu nggak mungkin. Jadi, ini masih rancu. Which means, masih tidak dapat ditentukan hubungannya. Nah, gitu. Jadi, jangan kalian ambil satu aja. Oh, yaudah, yang positif udah mewakili. No. Masih ada bilangan negatif. Masih ada bilangan nol. Ya, selama dia di garis bilangan, berarti bilangan bulat masih berperan. Oke ya. Jadi ini memang mudah. Tapi kalau kita nggak tahu konsep dasarnya, itu tadi pengetahuan kuantitatifnya, ya udah akan lost. Nah, gitu kira-kira. Oke. Jadi jangan pusing dulu ya. Ini masih yang sangat dasar untuk memenuhi kebutuhan kalian nanti ketika masuk di perguruan tinggi. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, kalau sudah melihat seperti ini, apa yang terbersit? Mungkin udah tinggalin aja, gua capek gitu. Jangan. Selama masih kita lihat itu kelihatan mudah, let's finish them. Gitu ya. Don't try to give up. Oke, itu speak-speaknya dulu. Maka kita coba lihat. Titik P dan Q berturut-turut terletak pada rusuk AB dan BC, kubus ABCDFGH dengan PAPB sekian dan PQQP sekian. Kalau terletak pada rusuk BC ini harusnya salah ya. Disclaimer ya, ini gue ambil dari simulasi SMBP. Ini kayaknya ya bukan QP, karena katanya Q itu terletak pada rusuk BC. Oke, ini kita ralat ya, ini jadinya QC. Ya, ini salah nih. Ini harusnya QC, bukan QP ya. Oke, coba kita gambarkan dulu deh. Ini kalau agak jelek mohon dimaklumi ya, karena apa namanya? Bukan ada keturunan seni gitu ya. Jadi kita gambar sketsanya aja. Oke, ini A, B, C, D, E, F, G, H. Baik, katanya titik P itu pada rusuk AB. Perbandingannya PA banding PB. Berarti lebih dekat ke A ya. Ini karena satu. Nah, di sini. Kemudian untuk BQ-nya dengan QC itu 1:1. Berarti tepat di tengah. Nah, ini Q. Nah, itu tadi kalau misalkan Q dengan P agak tidak logis ya. Ini satu, ini satu. No, it's not true. Secara penggambaran itu harus benar dengan hitungan. Nah, jadi ini kita ganti tadi ya, jadi BQ dengan QC. Oke? Nah, lalu kita tarik. Karena ini pertanyaan untuk opsi A ya. Manakah dari tiga pernyataan berikut yang benar? Ini perbandingan volume 5 PBQF. PBQF. Nah, itu. Jadi ini kita tarik ke sini, lalu kita hubungkan. Nah, jadi limasnya PBQF. Oke, ini 5 segitiga ya, kelihatannya ya. Oke, katanya perbandingan volume 5 segitiga terhadap volume kubus secara keseluruhan adalah 1:18. Oke, kita misalkan dulu sisinya setiap kubus adalah A. Ya, jadi semua rusuknya itu adalah A. Berarti kalau kita perhatikan di sini, kita mencari pernyataan satu benar atau salah, gimana? Kita cari tahu dulu berapa sih volume limas PPQF. Oke, untuk rumus volume limas ya, mungkin sudah tahu, sepertiga luas alas kali tinggi. Gitu ya. Nah, berarti nanti dari situ, kita harus tahu dulu, luas alasnya di sini kan berupa segitiga ya, PBQ. Berarti sepertiga dari luas alasnya berarti setengah kali alas kali tinggi segitiga. Alasnya yang ini, PB ya. Berarti PB itu karena tadi perbandingannya 1:2, berarti panjang PB-nya adalah 2/3 dari A. Ya, artinya 2/3 dari panjang sisi total gitu ya. Nah, lalu dikali tingginya mana ini? Nah, tingginya itu adalah
apa namanya, 1/2 ya. Kadang ini jadi 1/1 ya. Ini satu. Tadi 1/2. Nah, 1/2 dari panjang rusuknya A. Nah, lalu tinggi limasnya ini, ya si panjang FB-nya. Nah, berarti panjangnya tadi rusuknya juga. Kan gitu ya. Oke, maka diperoleh 1/3 dikali setengah, dikali 2/3, dikali setengah, dikali A pangkat 3. Maka kita coret-coret. Coret, maka 3 kali 3 kali 2, 18. Berarti 1/18 A pangkat 3. Itu volume si limas. Sedangkan si volume kubus, ya volume kubus ABCD, EFGH kan sudah tahu ya, yaitu rusuk pangkat 3. Tadi rusuknya kan A ya, berarti kita buat A pangkat 3. Ya sudah, tinggal kita bandingkan deh ini ke sini. Nah, kalau kita bagi ya, berarti 1/18 A pangkat 3 dibagi A pangkat 3. Coret-coret, maka tinggal 1/18/1. Ya sudah, berarti 1/18. Artinya sama aja dengan 1/18. Maka pernyataan pertama benar. Ya, 1/18. Gampang ya? Iya. Pernyataan kedua, dikatakan perbandingan luas segitiga PBQ. Nah, tadi luas segitiga PBQ adalah setengah alasnya tadi PB, yaitu 2/3 dari A. Tingginya tadi adalah BQ, yaitu setengah dari A. Berarti ini menjadi coret tinggal 1/6A². Oke, lalu untuk si luas persegi ABCD, ya tentu kan luas persegi sudah tahu ya. Luas ABCD berarti A pangkat 2. Nah, berarti kalau kita bagikan, ya ini kita bagikan dengan ini, maka A kuadrat dengan A kuadrat kan habis ya, tinggal 1/6. Maka 1/6 dibagi 1, ya udah tinggal 1/6. Berarti 1/6. Maka pernyataan 2 juga betul. Oke, sekarang pernyataan terakhir. PQ banding AC. PQ banding AC. Nah, ini yang perlu kita highlight. AC itu adalah diagonal sisi. Ya, AC itu diagonal sisi. Berarti kalau begitu AC-nya apa? Kan gitu ya. Nah, maka AC adalah rusuknya kan tadi kita misalkan A. Berarti A². Sedangkan PQ, nah kita lihat PQ ini segitiga siku-siku ya. Siku-sikunya di sini. Nah, berarti untuk mencari PQ kita gunakan teorema Pythagoras. Berarti PQ kuadrat adalah PB kuadrat ditambah BQ kuadrat. Nah, berarti dari sini PB-nya kan tadi 2/3A. Lalu BQ-nya setengah A. Nah, kalau kita lihat, ini jadinya berapa? 4/9A². Ini 1/4A². Nah, kita samakan penyebut ya untuk mencari panjang PQ kuadratnya. 4/9 dengan 1/4 ini apa namanya, gua bawa ke sini dulu ya. Kemana ini? Ke sini. Nah, sangat tidak beraturan. Oke, maka kita bawa ke situ. PQ kuadrat adalah 4/9 ditambah 1/4. Samakan penyebutnya ya. Jadinya 16 ditambah 9/36 A². Maka PQ-nya adalah akar dari 16 tambah 9, 25/36A². Berarti PQ-nya menjadi 5/6A. Oke, PQ-nya udah dapat. Tadi AC-nya udah dapat. Berarti kita bandingkan. PQ-nya 5/6A, sedangkan AC-nya A². Berarti kita coret A dengan A, lalu kita kali 6. Berarti 5/6A². Gitu ya. Jadi supaya sederhana, A-nya kita hilangkan karena sama-sama punya A, lalu kita kali 6 supaya ini tinggal 5, ini jadi 6/2. Ternyata salah. Nah, ya. Sini diminta 1/2, sementara ini 5/6/2. Nah, jadi terdapat perbedaan. Maka yang C-nya, pernyataan ketiga, salah. Berarti pernyataan yang benar adalah 1 dan 2.
Nah, gitu kira-kira. Jadi kalau soal seperti ini memang kalau kalian merasanya, wah ini gampang sih, tapi panjang, boleh di skip dulu. If you have the rest time gitu ya, ada waktu yang tersisa, ya back to this question gitu. Jadi bisa kalian kerjakan ulang supaya bisa menambah dan memaksimalkan skor. Gitu kira-kira. Jadi jangan stuck di satu soal aja. Kayak ini gampang sebenarnya tapi lama. Nah, itu boleh dikesampingkan dulu gitu kira-kira. Oke? Ya. Ready ya for the last two questions. Ya, kita cek nomor 9. Oke. Nah, sama. Ini adalah meninjau pernyataan. Ini sama sih sebenarnya modelnya kayak 2022, 2021 kemarin ya. Jadi ada apa namanya? Menguji kesamaan informasi ataupun kecukupan informasinya. Kita cek ya. Ada diketahui nih segitiga ABCD dengan sudut B-nya 30 derajat. Segitiga ABCD. It's quite strange, right? Segitiga itu mah punya 3 sisi ya. Nah, jadi kita anggap ABC saja. Itu ya, D-nya hilang. Oke, katanya segitiga ABC, kita nggak tahu apakah ini siku-siku ke atau nggak sembarang atau lancip dan segala macam. Yang diketahui hanya sudut B-nya, misalkan ini A, ini B, ini C. Ini hanya diketahui 30 derajat. Nah, kita mau membuktikan apakah ini adalah segitiga siku-siku. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau sudut A kurang sudut C 20 derajat, informasi yang kita ketahui awal, udah tahu bahwa jumlah sudut segitiga gitu ya, itu selalu 180 derajat. Artinya apa? 180 derajat itu penjumlahan antara sudut A tambah sudut B tambah sudut C. Ya kan? Nah, kalian sudah tahu bahwa dari pernyataan satu ya, dari pernyataan satu sudut A kurang sudut C. Maka kita coba analisis dari sini. 180 derajat adalah sudut A, ditambah sudut B-nya tadi 30 derajat, ditambah sudut C. Berarti sudut A ditambah sudut C adalah, ini pindahkan ke kiri ya, jadi dikurangi. Nah, dikurangi jadi 150 derajat. Ini informasi dari soal. Lalu dari pernyataan satu ada nih, sudut A dikurang sudut C adalah 20 derajat. Berarti kita bisa mencari berapa besar sudut A dan berapa besar sudut C-nya. Ya enggak? Emang kalau udah tahu A dan C gimana dong? Ya kita bisa buktikan apakah ABC ini siku-siku atau enggak, kan gitu. Nah, yang penting tahu nominal A dan C-nya berapa. Nah, ternyata cukup ya, pernyataan satu itu cukup untuk membuktikan segitiga ini siku-siku atau enggak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, cukup nggak kalau hanya sudut C lebih kecil sudut A? Tentu tidak. Kenapa? Karena nilainya masih belum pasti. Ya, kita butuh nilai pasti untuk melengkapi persamaan yang ini. Nah, kalau cuman ini yang dikasih tahu, we don't know about the value ya. Jadi masih informasinya nggak cukup gitu. Nah, jadi pernyataan 2 masih dinilai kurang cukup. Ya, jadi jawaban yang mana dong kalau gitu? Kita akan lihat opsi pertama. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan betul. Tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Iya, ini udah jawabannya. Ya, karena pernyataan 2 toh nggak cukup. Gitu ya, 1 aja udah cukup. Nah, gitu kira-kira. Oke ya, jadi di samping kita ketahui apa namanya ini tadi, basicnya sudut segitiga itu 180 derajat, kita ngecek lagi nih, informasi ini perlu nggak? Bisa nggak gitu ya? Penting nggak gitu kira-kira. Jadi evaluasi terhadap suatu pernyataan. Oke, gampang ya. Nah, jadi harus benar-benar dikaji dan dicek lagi. Nah, gitu kira-kira. Oke, kita lanjutkan untuk yang terakhir. Nah, sama seperti tadi. Ya, mengecek apakah 1 cukup, 2 cukup, dan sebagainya. Mari kita cek. Diketahui B sama dengan 2 kali C, dan B kurang D sama dengan 3. Apakah D bilangan prima? Nah, kita harus tahu dulu, apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya punya 2 faktor, yaitu faktor bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Gitu ya, faktor bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Kita cek, apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pernyataan tersebut?
Oke, kalaulah D sama dengan 2C kurang 3. Tadi B-nya adalah 2C, sedangkan B kurang D adalah 3. Oke, kita cek pernyataan pertama. Kalau D-nya kita ganti ke sini ya, berarti B dikurang 2C kurang 3 sama dengan 3. Kalau kita cek lagi, B kurang 2C tambah 3 sama dengan 3. Lalu 3 ke sini ya, jadinya B kurang 2C sama dengan 0. 3 kurang 3. Lalu B pindahkan ke kanan, minusnya jadi positif 2C. Lah, ini balik lagi ke syarat soal. Jadi nggak ketemu ya apa yang dicari gitu. Kembali lagi ke syarat soal. Udah di soal sudah dikasih tahu kan gitu. Nah, sekarang kita cek nomor 2. B kurang 2C sama dengan 0. Lah, ini kalau kita pindahin, B sama dengan 2C. Lah, balik lagi ke pernyataan pada soal. Jadi nggak akan bisa dicari gitu ya, karena muter-muter di situ terus. Artinya informasi satu ataupun dua tidak memberikan jawaban yang cukup, tidak memberikan cara yang cukup untuk mencari jawabannya. Karena balik lagi. Nah, kalau balik lagi ya berarti salah kan gitu ya, nggak bisa lagi kita cari. Berarti jawaban yang mana dong? Yang terakhir, yang E. Maka pernyataan satu dan pernyataan dua tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Gitu ya, karena muter-muter lagi. Kita kan mau membuktikan D-nya itu prima atau enggak kan gitu ya. Sebelum tahu itu prima atau enggak, ya harus tahu dulu BC-nya berapa. Gitu. Nah, sekarang kan ini muter-muter terus, B-nya 2 kali C ya, kan banyak kemungkinan ya. Jadi nggak cukup informasinya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, gitu kira-kira. Jadi sudah banyak variasi soal yang kita pelajari ya. Ada yang dari statistika, ada yang peluang, ada yang persamaan garis, ada yang teori bilangan, bahkan sampai terakhir tadi masalah bangun ruang dan bangun datar gitu ya. Jadi memang ini adalah konsep dasar yang perlu kita ketahui untuk modal sebagai mahasiswa. Terlebih nanti kalau kalian jurusan seni harus tahu dulu proporsionalitas. Ya nggak mungkin kita asal menggambar tuh. Nah, bagi jurusan sosial, ketika kita memetakan suatu apa namanya penduduk ataupun wilayah gitu ya, kan kita harus tahu dulu gimana hubungan antar keterkaitannya, gitu ya. Jadi ada konsep mengetahui eh, sebelum kita menarik kesimpulan gitu ya, kita harus tahu dulu basicnya apa. Nah, gitu kira-kira. Jadi tentu matematika ataupun kuantitatif ini akan kepake di semua jurusan. Kalau kalian mau menghindari matematika, tidak mungkin. Ya, di seni sekalipun ada mata kuliah matematika. Entah itu nanti matematikanya berdasarkan ke seni gitu ya, ataupun ke hal yang berkaitan dengan eh, proporsionalitas lah gitu ya istilahnya. Nah, jadi harus ada tentang itu. Oke, itu kira-kira yang bisa kita bahas dari part 2 ini mengenai pengetahuan kuantitatif. Untuk sebagainya, untuk pengenalan matematika kita lanjut di part 3. So, jangan kemana-mana, stay tune di channel ini. Oke, thank you. See you soon.